Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Pada episode kali ini, mengenai Satrio Piningit, masih banyak yang mencari-cari tentang bagaimana ciri yang asli tentang sosok tersebut. Untuk kalian yang masih penasaran tentang bagaimana cirinya, penulis akan menjelaskan secara jelas tentang bagaimana sosok Satrio Piningit. Mari kita mulai dengan saling mendoakan hal baik untuk kita, untuk keluarga kita, dan bangsa ini, agar banyak hal baik yang kita dapatkan. Ciri-ciri Satrio Piningit: tunjung putih semun podak, kasungsang, bocah angon, Ratu Adil, pemuda Bani Tamim, Man from the East, Imam Mahdi. Begitu banyak nama untuknya, namun ciri-ciri jelasnya bisa kita simak di sini sedulur. Ciri-ciri Satrio Piningit berdasarkan ramalan Jayabaya. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa bersenjata. Trisula Weda bait 159 menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah kecuali sesamanya, atau lebih tinggi derajatnya, ditulai menyebabkan sang kesatria dipingit. Menyebutkan bahwa para Satrio Piningit seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas, saklek seperti Baladewa. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Akan terlihat mencolok, menyebabkan dirinya tidak piningit lagi, bahkan mungkin bisa langsung dilaporkan karena terkena pasal membawa senjata tajam. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah, maupun benar jijik jujur. Apapun itu secara filsafat, mengandung tiga jadi satu. Itu sesuai dengan derajatnya dewa, sehingga berkelakuan mulia. 2. Sakti Mandraguna tanpa aji-aji bait 162. Satrio Piningit Sakti Mandraguna tanpa aji inilah, aji itulah, apalagi batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya, sesuai dengan derajatnya dewa. 3. Mampu meramal segala macam kejadian yang akan terjadi dan masa depan. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakak buyut dan cangga. Anda seolah-olah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu, karena dapat membaca isi hati bijak, cermat, dan sakti mengerti sebelum sesuatu terjadi. Mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman bait 167. Tidak bisa ditipu, karena dapat membaca isi hati banyak orang lain di hati lain, di ucapan bohong atau tipu. Tapi si Satrio Piningit, karena mengetahui isi hati tidak akan tertipu, tapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, beliau pura-pura ketipu. Bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan, mengetahui lahiriah kandang betara, wujud manusianya si Satrio Piningit ini, dari sisi perbintangan. Kalau ada paham boleh di-share. Mengetahui sesuatu sebelum terjadi, tampaknya Satrio Piningit memahami filsafat dengan baik, jadi tahu sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan, jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi dengan pengumpulan data, dengan derajat duanya yang komplit, lebih dari manusia biasa, seperti kita-kita, tentulah membuat Satrio Piningit semakin hebat. Tidak khawatir tertelan zaman, sesuai dengan namanya Piningit, tentulah beliau tidak akan sibuk memperkenalkan dirinya sebagai Satrio Piningit tersebut. 4. Terlahir tanpa keluarga yang utuh. Oleh sebab itu, carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudaran, sudah lulus Weda Jawa hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam membawa maut, atau utang nyawa yang tengah pantang, berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak, pencurian, dan kejahatan bait 168.
5. Senang menggoda dan minta secara nista bait 169. Senang menggoda bisa diartikan genit, suka bercanda. Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Baiklah sedulur, kita cukupkan sampai di sini, karena akan kita sambung di episode selanjutnya masih tentang ciri-ciri Satrio Piningit. Terima kasih sedulurku yang telah memberikan support dengan like, komen, subscribe agar semakin berkembang channel ini. Salam santun dan hormat dari Satrio Kecubung, dari Kung Mania, dan sedulurku dimanapun berada. Terima kasih.